Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya membuat gambar 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Jadi seperti ini gambar 3 dimensinya, 3 dimensi, dan ini bisa menjadi gambar 2 dimensi yang ini dengan ukuran-ukurannya. Jadi kita akan coba membuat gambar 2 dimensi menggunakan part ini, part yang 6 ini ya. Nah, caranya yang pertama yaitu kita klik new di sini. Lalu kita cari ini. Misalnya kita buat standar.idw atau standar.dwg. Bebas mau yang mana. Langsung kita klik create. Nah, sebagai contoh seperti ini nanti ada kertas 2 dimensinya. Lalu kita akan membuka filenya. Jadi yang pertama kita klik base di sini. Terus kita akan memilih dokumen yang akan kita buka. Jadi dokumen 3 dimensinya. Nah, di sini kita ambil yang part 6. Ini ya. Kalian bisa milih kalau kalian udah punya gambar 3 dimensinya jadi lebih mudah. Di sini kita akan menggunakan gambar part 6 ini untuk membuat gambar 2 dimensinya. Lalu kita klik open. Nah, open seperti ini. Nah, ini dia langsung muncul gambarnya di bagian ini ya, bagian masing-masing. Jadi ini dari depannya. Lalu ini kita tinggal tarik aja gambarnya ke atas. Tik. Nah, ini berarti dari atas. Kita gambar lagi, tarik gambar ke sini. Nah, ini yang 3 dimensinya. Lalu kita tarik gambar ke bawah. Nah, ini berarti dari tampak samping ya. Nah, setelah itu kita juga bisa membesarkan ukurannya dengan menarik ini ya. Atau misalnya kita bisa ganti skalanya di sini. Ya. Kita bisa ganti jadi 1:1 atau misalnya 3:1. Kalau mungkin terlalu besar dan bisa kita pilih 2:1 misal. Lalu kita klik OK di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ukuran dari masing-masing bidang. Nah, di sini kita akan membuat ukurannya di ukuran milimeter ya. Jadi pertama tools dulu, dokumen setting, kita ganti ininya menjadi BSI. Lalu apply, close. Nah, kita cek juga di sketchnya udah berubah jadi milimeter. Jadi sebelumnya itu masih inci, dan kalau kita udah apply ini berubah jadi milimeter. Nah, selanjutnya kita klik annotate di sini. Lalu kita klik dimension. Dan ini di sini kita akan membuat ukuran dari masing-masing bidang. Nah, pertama ini kita dari bagian atas dulu. Tinggal tarik aja. Di sini klik. Di sini kita juga akan menggunakan primary unitnya itu 0. Jadi nggak ada angka di belakang komanya ya. Ini toleransi juga 0 aja. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Ini hasilnya, jadi ada angka 60 di sini. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal dilanjutin aja. Tinggal ditarik. Muncul, dan ini kita ganti 0. Dan ini juga 0. Oke. Lanjutnya yang bagian pinggir. Kita tarik juga. Sama. Ini harus satu-satu sih ya. Jadi setiap ukuran ini nanti ukurannya akan lebih pasti. Nah, jadi ini dari tiap masing-masing sudut juga kalian bisa membuat ukurannya. Tinggal ditarik aja. Kita klik 0. Ini juga 0. Lalu klik OK. Nah, yang tadinya kan awalnya ada komanya, sekarang dibulatkan jadi 30 aja.
berarti yang bagian ini juga. Terus saya gak mau yang ini, misal di cancel ya, kita pakai yang bagian bawah. Klik dimension. Nah di sini, oke. Lalu di bagian lingkaran ini, nah sini ada diameter ya. Jadi jangan diklik di tanda warna hijau ini, karena kalau tanda warna hijau ini kan katanya jari-jari. Jadi kalau kalian klik di sini, nggak akan muncul tandanya, ya. Jadi kalian kliknya bebas mau di mana, boleh sampai ujung atau boleh cuma sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kena garis warna hijau ya. Karena ini kan adalah diameter. Nah, oke, lalu untuk bagian luarnya juga. Nah, kalau yang luarnya ini baru jari-jari ya. Jadi dia akan otomatis muncul langsung dari tengah ke ujung. Nah, di sini. Nah, di sini kita tulis jari-jarinya 30. Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini kita klik juga 0, di sini 0. Oke. Lalu di sini. Jadi kalau bisa jangan di titik yang warna hijau ya. Jadi biar keluar angkanya. Seperti itu. Ini juga lanjutkan untuk semua bagian. Oke. Nah ini juga sama ya, ini jari-jari. Oke. Nah di sini jari-jari. Nah setelah selesai ini langsung kita lanjutkan ke bagian, ini kan bagian atas ya. Jadi kita coba cek lagi di semua bagiannya udah. Ya udah ya, udah. Oke. Jika sudah merasa yakin kalau ini sudah ada ukurannya di bagian atas, lalu kita ke bagian depan ini. Kita seperti biasa langsung saja membuat tanda di sini misal. Nah sini kan muncul ya sama kayak yang tadi. Berarti ini 60. Oh, 69. Nah ini 59 ternyata. Lalu di sini oke. Sini 15. Lalu di bagian tiganya 45. Nah terus di bagian ini ya 30. Di bagian bawahnya juga ini 60. Lalu di bagian mana lagi? Ini ya. Sini aja. Sini 15. Ini semuanya kita kasih aja dimensinya. Nah, jadi kalau ini kan ada 2 ya.
Jadi kita bisa cancel yang sebelumnya. Kita cari yang paling panjang. Sini. 0, oke. Sini. 0, oke. Ini di sini berarti sama dengan yang ini ya, 45. Ini berarti 30. Lalu ini jarak ini paling. Oh, ini sama ya. Ini kita bisa bikin sudut ya. Sudut juga bisa. Nah, di sini 19 derajat. Lalu kalau misalnya kalian juga mau dikasih dimensi untuk yang segitiganya juga bisa. Bisa di sini kan 45 sama ya. Kalau bagian miringnya ini. Nah, 51. Jadi bisa juga dari ujung kita tinggal kita klik aja yang warna hijaunya. Nah, jadi kita bisa tahu ukurannya berapa. Kita tinggal diklik aja yang warna hijau ini. Tuh, kalau udah muncul hijaunya kita tarik sampai sini, berarti kan ujung sini. Nanti kita bisa tarik ke bawah. Ini ukurannya adalah 35 mili. Nah, setelah selesai berarti ini ya ukuran yang ini bisa ini ditambah ini dikurangi 35 dapat nanti ukuran ini ya. Jadi kalian juga boleh nggak mencantumkan semuanya karena nanti akan otomatis dihitung sendiri. Misal ini kita misal di sini garisnya itu 30 ditambah 30 misalnya. Ini kan berarti 60. Panjang ini 60. Nah, kalian bisa di sini doang 45. Tapi di garis isi nih yang sini 15 itu nggak apa-apa. Karena udah otomatis nambah soal 45 itu adalah 15. Seperti itu. Jadi kayak tadi juga ya ini. Jadi ini kita nggak usah dikasih yang bagian ini juga nggak apa-apa. Karena ini dengan 6 ditambah 23 berarti 79 dikurangi 35 adalah bentuk kayak ini. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai kita akan membuat yang ini ya. Ini juga kita akan bikin dimensinya. Jadi sebenarnya ini harusnya bisa sih digeser lagi ke sini ya. Tapi ini harus dari awal lagi. Nanti ketika di awal peletakannya itu bisa kalian atur. Kayak tadi ini harusnya agak atasan dikit ya. Atau lebih geser ke kiri sedikit. Jadi ini kalau di awal yang tadi pertama kan dari sini ya muncul yang dari tampak depannya. Lalu kita tarik ke atas langsung muncul yang topnya. Tarik ke pinggir muncul yang 3 dimensi dan ini juga. Nah, ini bisa kalian atur misalnya jaraknya dikepinggirin. Jadi disesuaikan aja. Tinggal klik ke bawah. Nah, ini terlalu pinggir ya. Jadi kena sama garisnya tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa coba di awal untuk peletakannya diatur lagi ya. Nah, ini mari kita lanjutkan langsung bikin dimensinya. Nah, ini bisa kita klik dimensinya jadi sepanjang ini 60 seperti tadi ya. Jadi klik yang warna hijaunya, titik hijau, diklik sampai ke ujung yang kalian mau ukur. Nanti tinggal tarik ke atas.
Ini juga sama, bisa klik sampai warna hijau, baru kalian tarik ke pinggir. Kalau ini tetap ya dinolin biar bulat. Terus juga di sini, nah kalian bisa lihat di sini ada diameternya adalah 16. Nah sini, oke. Lalu panjang ini aja ya, adalah 15. Nah kali 15 berarti sini 45 ya. Nah ini kan kalau di sini kita nggak usah tulis lagi karena ini akan mirror ya, bisa pakai yang mirror ya. Nah setelah selesai, sini kan sudah semuanya ya. Ini dari tampak sampingnya, ini tampak depan, ini tampak atas, dan ini gambar 3 dimensinya. Nah setelah selesai, lalu kalian tinggal save aja, save. Nah di sini misalnya kalian tulis part 6 2 dimensi, lalu save. Oke, sudah selesai. Jadi nanti ukuran-ukuran ini bisa kalian gunakan untuk membuat 3 dimensi. Jadi kalau misalnya kalian kan 3 dimensi itu gak bisa, maksudnya ada beberapa yang gak bisa diprint di kertas gitu kan. Kalau 3 dimensi itu diprint nanti sebagai suatu part kan. Nah jadi kalau misalnya kalian ingin ngeprint gambar 3 dimensi tersebut di kertas, itu kalian harus ubah dulu gambarnya ke 2 dimensi, karena kalau 3 dimensi kan nggak mungkin bisa muncul ya, atau nggak ukuran-ukurannya jadi nggak lengkap gitu. Walaupun misalnya kalian sebenarnya bisa aja bikin ukuran di sini, tapi rasanya lebih mudah jika diubah ke gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengubah gambar 3 dimensi yang telah kalian buat ke gambar 2 dimensi. Seperti itu. Silahkan dicoba. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.